Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu Sistem Informasi Akuntansi kelas A3 D3 Akuntansi, Departemen Vokasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas, yakni Ibu Ihsani Mazelfi, SEM ACC. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang hasil proyek analisis UMKM yang kami pilih, yakni UMKM Warung Fakirah. Baik, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Kefaris Manibal dengan NIM 24005222048, dan rekan saya. Saya Salsabila Ferdinand dengan NIM 24005222034. Saya Jula Mutiara dengan NIM 24005222053. Saya Hadira Fatia dengan NIM 24005227001. Oke, next slide. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut analisis UMKM Warung Fakira, sini saya akan membahas profil UMKM Warung Fakira itu sendiri. Di mana Warung Fakira ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Warung Fakira ini berada di Jalan Nimo Manis, Kompleks Cimpago Permai 2, nomor 50, Kota Luar, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat. Usaha ini sudah berdiri pada tahun 2021 dengan alasan utamanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, di samping pemilik warung ini juga hobi dalam memasak. Ada berbagai menu yang ditawarkan dari Warung Fakira ini, antara lain ada ayam geprek, ayam penyet, ikan nila goreng, serta minuman seperti pop ice, cappuccino cincau, dan jajanan kekinian seperti pisang coklat, sandwich, roti bakar, dan pisang crispy. Nah, jadi alasan kami memilih UMKM Warung Fakira ini karena dia sudah terbilang cukup lama, masih banyak konsumen yang tidak tahu tentang keberadaan UMKM ini. Jadi kami kelompok 3 berinisiatif membantu UMKM ini dengan cara memberikan saran dan pengendalian terhadap ancaman UMKM Warung Fakira melalui pengendalian pendapatan, pengeluaran, dan produksi. Nah, fokus utama kami dalam analisis UMKM Warung Fakira ini ialah kami tertarik salah satu menunya yaitu ikan nila goreng yang diproduksi oleh UMKM ini. Karena menurut kami menu ikan nila goreng ini mempunyai potensi untuk berkembang ke depannya, di samping bahan bakunya juga mudah ditemukan. Jadi, pengolahannya juga mudah dan banyak digemari oleh konsumen, terutama anak kos sekitar UMKM tersebut. Jadi inilah gambaran UMKM Warung Fakira tersebut. Jadi sini kami akan membahas analisis ancaman dan pengendalian pada UMKM Warung Fakira dari siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus produksi, yang di mana siklus pendapatan yang akan dibahas oleh rekan saya yaitu Salsa. Kepada Salsa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian siklus pendapatan, yaitu ancaman dan pengendaliannya. Yang pertama itu ancamannya. Ya, pertama itu bagian pelanggan. Ancamannya yaitu berupa permintaan pelanggan terhadap menu baru, terus pembayaran palsu atau transfer editan, pelanggan tidak membayar, dan pelanggan melakukan komplain kepada warung Fakira tersebut. Nah, ancaman yang kedua itu pada bagian bank, berupa transferan tidak masuk, rekening usaha tercampur dengan rekening pribadi, keterlambatan dana masuk ke rekening, terus kekeliruan mengidentifikasi transaksi dari pelanggan. Nah, ancaman yang ketiga yaitu pada sistem buku besar dan pelaporan. Pendapat Ancamannya itu berupa pendapatan tidak tercatat secara lengkap, terus terlambat dalam pembuatan laporan, kesalahan memasukkan angka, terus hilangnya dokumen pendukung seperti nota dan bukti kris dari pelanggan tersebut. Nah, ancaman yang keempat itu pada bagian siklus manajemen sumber daya manusia atau pelanggan atau ya konsumen. Ancaman yang pertama yaitu komunikasi yang buruk antar karyawan, kurangnya skill karyawan, terus pelayanan yang buruk yang diberikan oleh karyawan kepada pelanggan, terus karyawan tidak memahami menu yang ada di warung Fakira tersebut. Nah, ancaman lainnya yaitu pesanan pelanggan salah, terus mobile banking sering error ketika membayar, tidak adanya pemisahan transaksi tunai dan non tunai, terus karyawan tersebut lupa mencatat transaksi dari pelanggan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pengendaliannya dari ancaman yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu pada bagian pelanggan, melakukan survei kecil dari pelanggan untuk memproduksi menu baru, terus melakukan cek notifikasi sebelum menyerahkan pesanan, menerapkan aturan tanpa kredit untuk pelanggan. Dan pengendalian pada bagian bank, simpan bukti transfer dengan difoto dengan HP karyawan, terus membuat rekening terpisah khusus untuk usaha agar tidak tercampur dengan uang pribadi, terus selalu mengecek catatan riwayat lengkap semua transaksi yang ada di mobile banking pemilik. Terus yang pengendalian yang ketiga yaitu bagian sistem buku besar dan pelaporannya itu membuat format pencatatan standar harian, membuat jadwal pelaporan harian agar selalu update dan tidak menumpuk, dan yang terakhir itu melakukan pemeriksaan ulang setiap hari. Pada bagian siklus manajemen sumber daya manusianya yaitu karyawan, pengendaliannya itu mulai membangun komunikasi yang baik, memberikan pelatihan kepada karyawan, terus membuat SOP pelayanan untuk pelanggan. Nah, pengendalian lainnya itu respon dan perbaiki kesalahan yang ada, konfirmasi ulang pesanan sebelum diproses, terus gunakan catatan kecil untuk menerima pengiriman, dan yang terakhir itu memperbarui mobile banking secara berkala. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya pembahasan tentang siklus pengeluaran yang akan dibahas oleh rekan saya yaitu Mutia. Kepada Mutia dipersilahkan.
Baik, makasih kepada moderator. Selanjutnya, kita akan membahas siklus pengeluaran, yaitu ancaman dan pengendaliannya. Yang pertama, yaitu ancaman pada bagian pemasok. Yang pertama adalah harga bahan baku naik. Yang kedua adalah stok bahan baku tidak tersedia. Yang ketiga adalah kualitas bahan baku tidak bagus. Yang keempat adalah tidak ada nota transaksi dari pemasok. Yang kedua adalah ancaman pada bagian persediaan. Yang mana yang pertama adalah kesalahan mencatat barang masuk. Yang kedua adalah barang tidak sesuai. Yang ketiga adalah persediaan bahan baku habis. Yang keempat adalah makanan kurang bersih. Yang ketiga adalah ancaman pada bagian pembukuan, yang mana pemilik sering lupa mencatat transaksi atau hasil penjualan selama penjualan tersebut. Yang kedua adalah kas usaha dipakai kebutuhan pribadi tanpa dicatat, membuat laporan tidak akurat. Yang keempat adalah pada bagian departemen, yang mana ancamannya yang pertama perbedaan kualitas bahan baku, yang kedua adalah pemasok berbeda, membuat terkadang harga bahan baku tersebut juga berbeda, dan memesan berbagai banyak tempat, maka bisa dari pemasok salah kirim alamat. Baik, selanjutnya kita akan membahas pada bagian pengendalian, yang mana pada bagian pemasok tadi, yang pertama melakukan kontrak jangka panjang dengan pemasok, dan mencari tempat pembelian bahan baku cadangan, dan melakukan pemeriksaan kualitas bahan baku oleh si penjual. Yang kedua adalah pengendalian pada bagian persediaan, di mana si penjual membuat catatan penerimaan barang dan mencocokkan barang dengan nota pembelian dan mengecek stok bahan baku sebelum warung buka. Dan juga si penjual juga membuat sebuah SOP kebersihan bagi warung. Dan ketiga yaitu pengendalian pada bagian keuangan dengan dengan menerapkan itu wajib menjatuhkan bukti transaksi saat saat adanya pengeluaran. Yang kedua adalah pemilik mencocokkan total penjualan, uang tunai dan transfer yang masuk, dan memisahkan rekening usaha dan pribadi. Dan pengendalian pada bagian departemen, berbagai departemen, yaitu pertama menentukan standar kualitas bahan baku yang diberikan oleh pemasok. Yang kedua, yang mana si penjual membandingkan harga dari kedua pemasok tersebut, dan juga untuk tidak adanya kesalahan kirim oleh pemasok, maka si penjual bisa mencantumkan alamat atau membuat alamat yang sesuai sebelum dilakukannya pengiriman oleh pemasok. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya pembahasan siklus produksi yang akan dibahas oleh rekan saya Harira. Kepada Harira dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah pembahasan terkait ancaman dan pengendalian terhadap UMKM warung Fakira yang telah kami teliti. Pada aspek ancaman siklus produksi terdapat beberapa poin ancaman, yaitu kualitas produk tidak konsisten hingga menyebabkan penurunan pendapatan, kesalahan pesanan, pembatalan pesanan karena lambatnya proses produksi, keterbatasan promosi produk ikan nila warung Fakira, adanya perubahan minat konsumen terhadap olahan ikan nila goreng, selanjutnya tidak ada inovasi menu menyebabkan kalah bersaingnya, kurangnya pengetahuan pemilik usaha tentang pencatatan keuangan yang baik, kurangnya jumlah tenaga kerja saat jam kerja ramai menyebabkan pesanan menumpuk, bahan baku tidak tersedia, dan kesalahan input harga pada nota penjualan, ketidakdisiplinan jam kerja atau jam buka tutup usaha tidak konsisten. Selanjutnya ada pelaku usaha terkadang sering lupa untuk mencatat pemasukan dari jual beli yang dilakukan, dan yang terakhir ada pelaku usaha tidak memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan usaha. Untuk mengendalikan ancaman yang ada tersebut, ada beberapa pengendalian yang dapat dilakukan, yaitu menetapkan aturan masa agar kualitas produk tetap konsisten, konfirmasi ulang pesanan sebelum menerima pesanannya, menerapkan batasan waktu produksi, selanjutnya melakukan promosi melalui media online untuk menjangkau konsumen dengan skala yang lebih besar, melakukan inovasi terkait olahan dari ikan nila goreng, baik itu variasi lainnya. Pemilik dapat mengatasinya dengan cara melakukan perekrutan orang dalam keuangan. Pelaku usaha bisa juga mengatasinya dengan catatan kecil berisi pengingat di dekat buku keuangan transaksi yang sudah terjadi agar transaksi tidak lupa dicatat. Selanjutnya menetapkan target produksi harian, gunakan daftar harga tetap di kasir, melakukan inovasi menu atau variasi sambal, dan tetapkan jam buka tutup, serta tambahkan tenaga karyawan cadangan untuk mengefisiensikan penggunaan waktu. Berikut adalah pengendalian dan ancaman dari siklus produksi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami membahas flowchart komprehensif UMKM warung Fakira. Next slide. Jadi inilah flowchart komprehensif UMKM warung Fakira yang akan dibahas pertama kali oleh rekan saya Mutia. Kepada Mutia, dipersilahkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagian flowchart komprehensif, yang mana kita mulai pada bagian pelanggan, yang mana pelanggan mulai melakukan pemesanan, di mana pelanggan melihat daftar menu pesanan, di mana nanti pelanggan akan membuat sebuah keputusan, yang mana jika menu tersedia, maka pelanggan memilih menu, jika menu tidak tersedia, maka selesai. Dan jika menu tersedia tersebut, maka dibuatlah daftar pesanan pelanggan, yaitu 3 rangkap, yang mana konektor 1, konektor 4, dan yang satu lagi akan disimpan pada bagian pelanggan. Yang selanjutnya, kita beralih ke departemen penjualan yang konektor 1 tadi, daftar pesanan pelanggan, yang tadinya
yang dikirim oleh Departemen Pelanggan ke Departemen Penjualan, di mana Departemen Penjualan melakukan pemesanan proses menu tersebut, dan nanti penjual akan memberikan barang yang dipesan oleh pelanggan tersebut. Maka nanti bagian penjual akan membuat faktur pembelian, yaitu 3 rangkap, konektor 2, konektor 3, dan nanti akan disimpan satu oleh bagian penjual, yang mana konektor 2 nanti akan diberikan kepada bagian pelanggan, maka selesai. Dan konektor 3 akan diberikan pada bagian kasir. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dari konektor 3 di Departemen Penjualan, ada faktur pembelian yang rangkap kedua diberikan ke kasir, di mana faktur pembelian tersebut melakukan proses yaitu menerima pembayaran, lalu membuat struktur pesanan, lalu disimpannya. Selanjutnya, konektor 4 yang sebelumnya dari Departemen Pelanggan, yaitu file daftar pesanan yang rangkap kedua, diberikan ke Departemen Kitchen Dapur, di mana daftar pesanan pelanggan ini dilakukan proses yaitu melakukan pengecekan persediaan bahan baku, lalu kita membuat pengambilan keputusan atau pengendalian, di mana jika tidak ada kekurangan bahan baku, maka ini diproses memproses pesanan pelanggan. Jika kekurangan bahan baku, maka kita melakukan pembelian bahan baku, lalu kita membuat file dokumen daftar permintaan dengan 2 rangkap, di mana rangkap pertama kita lanjut ke konektor 5, dan rangkap kedua kita simpan. Lanjut ke konektor 5, di mana kita diberi konektor 5 diarahkan ke Departemen Pembelian. Jadi daftar permintaan tersebut kita diarahkan ke memproses pesanan bahan baku, lalu kita membuat 2 rangkap file dokumen daftar pesanan bahan baku, yang dimana rangkap pertama itu kita arahkan ke konektor 6, lalu yang rangkap kedua itu kita simpan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada Departemen Pemasok yang dimulai dari konektor 6 menuju ke daftar pesanan bahan baku yang diorder oleh pelanggan pada pemasok. Selanjutnya, pemasok akan mengambil keputusan terhadap ketersediaan bahan baku. Jika bahan baku tidak tersedia, maka akan dicari pemasok lain hingga terdapat bahan baku yang tersedia. Pada daftar bahan baku yang tersedia, terdapat 2 dokumen. Dokumen pertama, daftar bahan baku yang tersedia ditransfer ke Departemen Produksi. Dan dokumen kedua, daftar bahan baku yang tersedia disimpan pada Departemen Pemasok. Jika bahan baku tersedia, maka pemasok akan menyiapkan atau menerbitkan faktur pesanan yang terdiri dari 3 dokumen. Dokumen faktur pesanan pertama ditransfer ke Departemen Pembelian, di mana dilakukan pembayaran dan menghasilkan bukti bayar dengan 2 dokumen. Dokumen bukti bayar pertama ditransfer ke Departemen Pemasok, lalu disimpan, dan dokumen bukti bayar kedua disimpan pada Departemen Pembelian. Selanjutnya, dokumen faktur pesanan kedua ditransfer ke Departemen Kitchen atau dapur, dan dapur menerima barang dan memproses pesanan. Dan yang terakhir, dokumen faktur pesanan ketiga disimpan di Departemen Pemasok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Dari daftar bahan baku yang tersedia dari pemasok dikirim ke Departemen Produksi, bagian produksi akan langsung menerima bahan baku dan melakukan pengecekan bahan baku. Di sini warung Fakira seharusnya melakukan pengendalian yaitu bahan baku tersebut layak atau tidak. Jika tidak, maka pengontrolannya yaitu berupa membuang bahan-bahan baku yang sudah tidak layak. Dan jika layak dan siap untuk dipakai, maka bagian produksi akan langsung mengolah bahan baku menjadi barang jadi, terus akan membuat file tentang data produk jadi. Nah, dan selanjutnya itu melakukan atau melakukan pencatatan yaitu membuat laporan harga pokok produksi yang dibikin dalam 2 rangkap file, yang dimana satunya disimpan di bagian produksi dan satunya lagi dikirim ke Departemen Keuangan atau Akuntansi. Nah, pada bagian Departemen Keuangan atau Akuntansi, di laporan ini akan disusun kembali menjadi sebuah laporan keuangan. Terus laporan keuangan ini akan dibikin menjadi 2 rangkap, yang mana satunya disimpan di bagian akuntansi dan satunya lagi dikirim ke bagian pemilik. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi itulah hasil pembahasan kami mengenai analisis UMKM Warung Fakira, dimulai dari siklus pendapatan, flowchart komprehensifnya. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan ialah berdasarkan hasil analisis kami ini, sistem informasi akuntansi pada Warung Fakira, kami menyimpulkan bahwa usaha kuliner yang berdiri sejak tahun 2021 ini telah memiliki alur operasional yang lumayan jelas, mulai dari siklus pendapatan hingga produksi. Namun masih ditemukan beberapa tantangan utama seperti belum adanya pencatatan atau pembukaan formal, dan masih bercampurnya rekening pribadi dengan rekening teknologi pembayaran digital seperti KRIS telah memberikan kontribusi positif dalam efisiensi transaksi secara otomatis.
Jadi saran kami untuk aplikasi akuntansi lainnya untuk menghindari transaksi yang tidak tercatat. Lalu kami menyarankan untuk melakukan pemisahan kas usaha dan pribadi secara tegas untuk menjaga stabilitas arus kas. Lalu menerapkan SOP produksi yang lebih ketat agar kualitas rasa dari menu ikan nila goreng ini tetap konsisten meskipun terjadi pergantian atau penambahan tenaga kerja. Dan yang terakhir kami menyarankan untuk terus melakukan inovasi menu dan promosi digital untuk menghadapi persaingan pasar yang dinamis. Baik, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jadi kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.